Sampean pasti kenal kan dengan istilah virtuous circle dan vicious circle. Demikian sahabat saya yang bergelar dokter ilmu ekonomi ini juga berjulukan Gus karena anak kiai bertanya sambil menyeduh teh. Nggih, tahu lah Gus, saya menjawab sekenanya. Sekarang ini kondisi Indonesia virtuous apa vicious? Kemudian dia pun bertanya lagi sambil duduk di sofa reot tepat berseberangan dengan duduk saya. Gus, janganlah saya dipancing urusan beginian. Sudahlah, cukup perusahaan saya 3 tahun ini 6 tutup dan karyawan saya di PHK 286 karena efek BUMN-isasi. Sudahlah, jangan dipancing. Mah benar BUMN itu dengan segala tindakannya. Makanya urusan saya jadi retail aja. Saya belajar retail. Alhamdulillah lumayan 2 tahun ini. Ada plusnya bisnis retail saya. Si Gus termanggut-manggut kepalanya sambil menikmati teh hangat. Terlihat dia tidak simpatik dengan pemberitaan perusahaan saya yang tutup itu. Matanya, wajahnya datar saja. Lalu dia menyenderkan kepalanya di sofa dan berkata, virtuous apa vicious jadinya Indonesia itu? Saya ketawa ngakak. Lu mah gitu. Ini anak kiai keras kepala bener ya. Wis talah, ora ono sing percaya, rasah diobrolin, tidak usah dibicarakan, gak ada yang paham juga. Istilah putaran ekonomi tersebut sangat rumit sehingga bisa dipatahkan dengan argumen. Tetapi kalau deadlock beneran kejadian baru terasa. Kalau vicious itu gerakannya perlahan, tak terasa. Namun ketika sudah di bawah, baru deh terasa kejedot. Itu kalau kita di vicious circle. Gini aja deh, saya mencoba mencari kata yang tepat agar pembicaraan ini yang gak penting ini berakhir. Di Amerika saat ini masanya virtuous circle. Semua yang dikerjakan oleh pemerintahan Trump bagi rakyat Amerika membuahkan hasil yang luar biasa. Semuanya favorable, prosperous, dan makmur. Kebijakan anti-imigrannya yang membatasi gerak imigran membuat warga Amerika mudah mencari kerja dan bahkan bisa pindah kerja semau-maunya untuk mencari yang lebih baik. Bagi pebisnis, mudah sekali dapat pinjaman. Pemerintah membanjiri dengan dolar yang deras masuk ke Amerika dan masuk ke pebisnis, terutama pebisnis kapital dan UKM. Saya makan siang dengan sahabat saya kemarin ya, pemilik jaringan hotel Best Western di Indonesia. Ada 20 hotelnya di Indonesia. Dia menceritakan dalam rapat tahunan dengan pemilik hotel Best Western di Amerika. Dia mendapatkan share informasi dari para pemilik hotel Best Western di Amerika. Semua hotel di Amerika laku keras, penjualannya naik 100% di zaman Trump ini. 2 kali lipat dibandingin zaman Obama. Jadi perputaran ekonomi seperti tornado, circle-nya ke atas. Virtuous banget, saling menopang, saling mengangkat. Ditambah lagi kebijakan tarif impor tinggi kepada negara yang Amerika defisit, membuat produsen Amerika terproteksi karena made in Amerika harganya jadi murah. Ditambah dolar kuat. Makin kuat dolar, makin menekan dan buas mereka bergerak di luar negeri. Jadi bisnis di Amerika baik di luar negeri bagi perusahaan Amerika dan di dalam negeri, kebijakan Trump menguntungkan rakyat Amerika. Cina? Demikian si Gus bertanya tanpa wajahnya berubah. Saya dapat info dari berbagai sumber, terutama Mas RP. Dia adalah dokter ilmu ekonomi dan jurnalis papan atas. Sepulangnya dia 7 hari ikut kongres Partai Komunis Cina. Ditambah setelah Trump bulan lalu memasang tarif tinggi ke Cina. Dia 3 minggu di Cina mempelajari ekonomi Cina. Saya jawab ke kamu Gus, ekonomi Cina melambat. Obor Cina yang memerlukan banyak dana mulai dikurangi. 5 jalan utama Cina baru mencapai 2. Yang 3 melambat. Yang 3 bahkan rasanya akan diberhentikan. Bener deh, saya 2 bulan yang lalu ke Korgos, baratnya Cina. Dulu semua orang kaya Eropa punya aset di Korgos, di mana tempat pertemuan antara wilayah Cina dan Eropa. Dulu itu sebelum abad 15 loh ya. Setelah Belanda dan Portugal menemukan kapal layar besar antar benua. Dalam 50 tahun setelah itu, Korgos jadi kota hantu. Korgos kena vicious circle di abad 15 tersebut setelah 5 abad dia berjaya. Wilayah itu, Korgos, Kazakhstan, sangat makmur di abad pertengahan tersebut. Wilayah pertemuan jalur sutra atau Silk Road. Sekarang Cina membangun the biggest dry port di sana, yang kalau sudah beroperasi akan membuat Cina bisa membanjiri barang ke Eropa melalui darat. Korgos dikembalikan seperti abad ke-14 dan 15. Ini strategi hebat, ini perlu dana hebat, dan rencana itu dibuat lebih dari 20 tahun oleh Cina, sangat detail. Amerika tidak suka, maka ditariknya dolar balik dengan target dolar di tangan Cina dalam 1 tahun ini mengering, membuat proyek Korgos dry port slowing down. Cina gak akan kuat, dolarnya kering. Mungkin proyek dry port tersebut bakal dihentikan kalau Amerika terus tarik dolarnya. Ini juga membuat Cina mereview semua kebijakan investasi di luar
negeri. Cina tidak punya dolar yang banyak saat ini. Cina mengalami vicious circle di sisi awal. Efeknya mulai terasa dan mereka ubah banyak kebijakan seperti obor polar road, maritim route yang lewat Indonesia. Semua lagi direview oleh mereka. Jadi kalau Indonesia gimana? Si Gus ngeyel bertanya. Wes setelah Gus, nggak usah dilanjutkan. Saya bukan ekonom di Indonesia ini. Nggak pandai saya melihat apa yang terjadi. Karena memang nggak ada apa-apa yang terjadi. Semua biasa aja di Indonesia. Saya tak nambah tehnya dulu nggih.